dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kepribadian dan gaya hidup. Perkenalkan, nama saya Cici Apriantisa, NIM 1861260. Perkenalkan, nama saya Miftah Amalia Nurfaiza, NIM 1861262. Di sini saya akan menjelaskan beberapa isi pembelajaran mengenai kepribadian dan juga gaya hidup. Yang pertama yaitu pengertian kepribadian, yang kedua teori-teori kepribadian, dimensi kepribadian, sifat-sifat dasar kepribadian, berikutnya yaitu gaya hidup, jenis-jenis gaya hidup, nilai dan gaya hidup, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup, karakteristik gaya hidup, manfaat memahami gaya hidup, dan juga hubungan kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pengertian kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Berikutnya yaitu teori-teori kepribadian. Yang pertama, teori psikoanalisa. Teori ini dibangun atas dasar pemikiran bahwa kebutuhan atau dorongan yang tidak disadari, terutama dorongan seksual dan dorongan biologis lainnya, merupakan inti dari motivasi dan kepribadian manusia. Yang kedua yaitu teori kepribadian Neo-Freud. Penganut Neo-Freud percaya bahwa hubungan sosial menjadi dasar pembentukan dan pengembangan kepribadian. Alfred Adler memandang manusia berusaha supaya dapat mencapai berbagai sasaran yang rasional yang disebutnya gaya hidup. Berikutnya yaitu dimensi kepribadian. Ada 5 dimensi kepribadian mendasari semua dimensi lain. Yang pertama yaitu ekstraversi, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang senang bergaul, banyak bicara, dan tegas. Yang kedua, sifat menyenangkan, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang baik hati, kooperatif, dan mempercayai. Yang ketiga, sifat mendengarkan kata hati, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang bertanggung jawab, dapat diandalkan, tekun, dan berorientasi prestasi. Yang keempat, kemantapan emosional, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang tenang, bergairah, terjamin, lawan tegang gelisah, murung, dan tak kokoh. Yang kelima, keterbukaan terhadap pengalaman, suatu dimensi kepribadian yang mencirikan seseorang yang inisiatif secara artistik, peka, dan intelektual. Sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Karena karakteristik dalam diri yang membentuk kepribadian individu merupakan kombinasi unik berbagai faktor, maka tidak ada dua individu yang betul-betul sama. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Suatu kepribadian umumnya sudah terlihat sejak manusia berumur anak-anak. Hal ini cenderung akan bertahan secara konsisten membentuk kepribadian ketika kita dewasa. Yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian dapat mengalami perubahan pada berbagai keadaan tertentu, karena adanya berbagai peristiwa hidup seperti kelahiran, kematian, dan lain sebagainya. Kepribadian seseorang berubah tidak hanya sebagai respon terhadap berbagai peristiwa yang terjadi tiba-tiba, tetapi juga sebagai bagian dari proses menuju kedewasaan yang berangsur-angsur. Selanjutnya yaitu brand personality. Brand personality atau kepribadian merek adalah topik yang menarik dan penting dalam penelitian bidang marketing saat ini, karena dapat membantu untuk membedakan merek dengan merek lainnya, membangun aspek emosional, dan memperbesar makna personal suatu merek. Berikutnya, self and self-image. Self-image adalah persepsi tentang diri kita oleh diri kita sendiri, dan seringkali tidak kita sadari karena memiliki bentuk yang sangat halus dan abstrak. Berikutnya yaitu only personality traits, sifat-sifat kepribadian. Karakteristik yang umumnya melekat dalam diri seseorang individu adalah malu,
agresif, patuh, malas, ambisius, setia, dan takut. Karakteristik tersebut jika ditunjukkan dalam berbagai situasi. Selanjutnya yaitu gaya hidup. Nah, definisi gaya hidup itu sendiri adalah kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah tergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Gaya hidup bisa dilihat dari cara berpakaian, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. Gaya hidup bisa dinilai relatif tergantung penilaian dari orang lain. Gaya hidup juga bisa dijadikan contoh dan juga bisa dijadikan hal yang tabu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya hidup. Terdapat 5 jenis gaya hidup. Yang pertama faksionalis, yaitu menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Kemudian yang kedua nurturous, yaitu mudah dan berpendapatan rendah. Yang ketiga experienced, yaitu berfokus pada menikmati gaya hidupnya, membelanjakan sebelah uang di atas rata-rata. Kemudian yang keempat experiential, yaitu membelanjakan jumlah di atas rata-rata terhadap barang hiburan. Yang kelima successors, yaitu rumah tangga yang mapan, berusia setengah bayar. Dan selanjutnya nilai dan gaya hidup. Pola yang dapat kita lihat dari nilai adalah perubahan perilaku dan alasan seseorang dalam membelanjakan uang atau sumber daya mereka kelola dan yang mereka miliki. Dilihat dari kepribadian, perilaku konsumen mempunyai nilai-nilai individu sebagai berikut. Yang pertama, ID, diusahakan individu untuk segera dipenuhi terlepas dari bagaimana cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian superego lebih mewakili alam ideal daripada alam nyata yang terdiri dari dua anak sistem, ego ideal dan hati nurani. Kemudian ego, pengendalian individu secara sadar, fungsinya sebagai pemantau dalam diri manusia yang berusaha menyeimbangkan tuntutan ide yang agresif dengan kendala sosial budaya atas superego. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya hidup kegiatan, yaitu bagaimana konsumen menghabiskan waktunya. Kemudian minat, yaitu tingkat keinginan atau perhatian atas pilihan yang dimiliki konsumen. Yang terakhir, pendapatan atau pemikiran, yaitu jawaban sebagai respon dari stimulus di mana semacam pertanyaan yang diajukan. Kemudian menggunakan karakteristik gaya hidup dalam strategi pemasaran. Berbagai faktor dapat mempengaruhi gaya hidup seseorang, diantaranya demografi, kepribadian, kelas sosial, daur hidup dalam rumah tangga, dan lain-lain. Penyampaian beberapa perubahan demografi Indonesia di masa depan, yaitu penduduk akan lebih berkonsentrasi di perkotaan, usia akan semakin tua, melemahnya pertumbuhan penduduk, berkurangnya orang muda, jumlah anggota keluarga berkurang, pria lebih banyak, semakin banyak wanita yang bekerja, dan lain-lain. Manfaat memahami gaya hidup. Pemasar dapat menggunakan gaya hidup konsumen untuk melakukan segmentasi pasar sasaran. Pemahaman gaya hidup konsumen juga akan membantu dalam memposisikan produk di pasar dengan menggunakan menjelaskan tentang hubungan kepribadian dan gaya hidup dalam perilaku konsumen. Contoh, saya akan mengambil contoh, konsumen dapat pemilihan produk mobil tidak hanya melihat kualitas dan mereknya saja. Mereka juga memperhatikan jenis dan harganya. Mereka perlu mengetahui perilaku konsumen terhadap keputusan dalam pembelian mobil. Berdasarkan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah variabel siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian berhubungan secara nyata dalam pembelian mobil kijang di Kelurahan Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Yang kedua, di antara variabel-variabel di atas, mana yang paling berhubungan dalam keputusan pembelian mobil kijang? Sedangkan
penelitian dibatasi pada perilaku konsumen, utamanya pada faktor pribadi yang terdiri variabel usia dan tahap siklus hidup pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian mobil kijang. Tujuan penelitian tersebut adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah faktor pribadi berhubungan dengan konsumen pada pembelian mobil merek Toyota Kijang. Yang kedua, terakhir, perbedaan kepribadian dan gaya hidup. Bisa disimpulkan, konsep gaya hidup konsumen sedikit berbeda dari kepribadian. Gaya hidup terkait dengan bagaimana seseorang hidup, bagaimana menggunakan uangnya, dan bagaimana mengalokasikan waktu mereka. Kepribadian menggambarkan konsumen lebih kepada perspektif internal yang memperlihatkan karakteristik, pola berpikir, perasaan, dan persepsi mereka terhadap sesuatu. Terima kasih presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.